Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Kami doakan yang menonton dan yang like, subscribe, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, Piala AFF ataupun ASEAN Cup ya 2024 akan mulai, teman-teman ya, untuk pertandingan besok antara Myanmar versus Indonesia. Hari ini juga sudah mulai Timor Leste versus Thailand ya, Laos versus Vietnam juga besok, teman-teman ya. 3 pertandingan ini menjadi pembuka bagi Piala AFF atau ASEAN Cup 2024. Dan Malaysia itu akan melawan Timor Leste pada hari Rabu tanggal 11 bulan 12 jam 8 malam, teman-teman ya. Langsung dari Stadion Bukit Jalil, Malaysia, teman-teman ya. Ini memang menarik kalau kita membahas klasmen dari pembagian grup lah dulu ya kan. Pembagian grup dari Piala AFF 2024 ini ataupun ASEAN Cup 2024 ini, di grup A itu ada Kamboja, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, ada Timor Leste. Dari 5 negara ini, masing-masing negara akan bertanding sebanyak 4 kali. 2 laga kandang dan 2 laga tandang atau home away, teman-teman ya. Nah, menarik di sini ada 3 kekuatan yang boleh dibilang sangat-sangat mendominasi Asia Tenggara, teman-teman ya. Yaitu yang pertama ada Thailand, tentunya sudah 7 kali juara, Singapura sudah 4 kali juara, dan Malaysia sudah sekali juara. Namun memang beberapa tahun ke belakang ini performance dari Singapura ini justru down, teman-teman ya, sangat menurun. Maka jika boleh kita memprediksi 2 klub yang bakal melaju ke babak semifinal ini menurut saya adalah Thailand dan Malaysia, teman-teman ya. Nah, tetapi meskipun seperti itu, tentu kita tidak bisa menganggap remeh Singapura, apalagi Kamboja. Kamboja ini juga sekarang memiliki pemain-pemain naturalisasi yang siap diturunkan dan tentunya siap untuk mengangkat prestasi Kamboja di level Asia Tenggara. Tetapi meskipun dari semua itu, dari sudut pandang saya berani mengatakan bahwasanya kemungkinan besar yang lolos dari grup ini adalah Thailand dan Malaysia. Thailand dan Malaysia ya, teman-teman ya. Kita masuk ke grup B. Di grup B ini ada 5 negara, yaitu Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Oke, kita bahas dulu satu persatu dari tim ini. Indonesia adalah rajanya runner up. Jadi Indonesia rajanya runner up. Juara belum pernah di ASEAN Cup. Nah, tetapi mereka adalah sering masuk sebagai runner up, sering masuk ke partai final ya, negara tercinta ini. Kemudian teman-teman, Indonesia yang turun di Piala AFF kali ini adalah bukan timnas Indonesia yang bermain di kualifikasi round 3 Piala Dunia ya. Jadi kawan-kawan jangan menganggap mereka akan bermain dengan Indonesia akan bermain dengan tim yang bermain di kualifikasi round 3. Tidak. Memang alasannya tentu sangat logis, karena klub-klub tidak melepas pemain-pemain itu. Karena tidak mungkinlah seorang J.I. Dets dari Venezia direlakan klubnya untuk membela AFF ya kan, sementara masih ada jadwal pertandingan Venezia ya kan. Nah, kemudian begitu juga dengan Calvin Verdong, Mas Hilgers, Rom Haye, dan pemain-pemain yang abroad di Belgia, begitu juga yang di Amerika ya kan. Maka Sintayong memutuskan memanggil pemain-pemain yang berumur 22 ke bawah. Makanya rata-rata umur pemain Indonesia ini 20, sekian, teman-teman. 20 tahun, sekian. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa Sintayong tidak memanggil pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia dan yang sudah berpengalaman, yang sudah senior lah kita katakan, seperti umpamanya Ramadan Sananta ya kan, Nadeo Argawinata, dan Wahyu, back-back yang berpengalaman juga di Indonesia ya kan, yang bermain di Liga Indonesia. Liga Indonesia juga
lagi langsung lanjut permainannya teman-teman. Liga Indonesia lanjut, tidak ada libur meskipun ada Asian Cup. Maka tentu klub-klub tidak akan memberikan pemain-pemain mereka, ya kan, karena liga masih lanjut. Kemudian teman-teman, kenapa Sintayong memilih pemain U22 ke bawah yang diturunkan? Ya, ini sekaligus ajang persiapan untuk SEA Games. Nah, tetapi memang rata-rata pendukung Indonesia sudah paham karena mereka sudah tidak seperti dulu lagi memandang AFF ini. Kalau dulu memang AFF ini dipandang serasa wah ini kompetisi paling bergengsi yang diikuti Indonesia. Tapi kalau sekarang sudah biasa-biasa saja. Seandainya pun tidak lolos ke semifinal, biasa-biasa aja itu, tidak akan banyak yang mengeluh lagi. Kemudian yang kedua adalah Laos. Laos juga turun dengan pemain-pemain andalan mereka, ya, pemain senior mereka. Myanmar juga demikian. Filipina ini juga menarik teman-teman. Memang 19 dari 23 pemain yang diturunkan oleh Filipina nanti ini adalah pemain abroad yang bermain di luar negeri, meskipun kasta berapa ataupun cadangannya dia di klubnya, pokoknya pemain yang bermain di luar negeri. Karena pemain-pemain Filipina yang bermain di Indonesia itu, kalau saya lihat listnya, tidak ada kayaknya yang diberikan klub, ya, karena Liga Indonesia masih lanjut, ya kan. Seperti kiper utama mereka Kevin Mendoza, ini tidak diturunkan, tidak dipanggil lagi jadinya kan. Di daftar list sementara dulu itu kan ada nama Kevin Mendoza dan pemain-pemain yang lain yang bermain di Indonesia. Justru akhirnya tidak dipanggil lagi karena mungkin tidak dikasih teman-teman, ya. Kalau dari Liga Malaysia ada 1-2 pemain saya lihat yang dibolehkan, ya. Kemudian ada Vietnam. Ya, siapa yang tidak kenal Vietnam? Mantan pasukan Park Hang-seo atau mantan pelatih yang melatih Vietnam Park Hang-seo tentu sudah kenal lah semua, ya kan. Mereka turun dengan pemain inti mereka, bahkan dengan beberapa pemain naturalisasi mereka seperti Nguyen Xuan Son yang baru berganti nama, ya kan, menjadi Nguyen Xuan Son. Tentu mereka akan bermain sekuat hati, sekuat tenaga agar Vietnam bisa menjadi juara. Tetapi meskipun seperti itu, saya prediksi dari grup B ini yang bakalan lolos ke babak 8 besar, bukan 8 besar, semifinal, yang akan lolos ke semifinal teman-teman, saya prediksi adalah Indonesia dengan Vietnam teman-teman, ya. Nah, tetapi kalau dikatakan umpamanya yang berpeluang untuk lolos kembali adalah Filipina juga teman-teman, ya. Nah, jadi Myanmar, Laos itu menurut saya sangat jauh harapannya untuk lolos. Begitu juga Kamboja, Timor Leste sangat jauh harapannya untuk lolos ke babak 8 besar. Oke teman-teman, itu hanya prediksi saya. Silahkan jawab ataupun silahkan komentar prediksi Anda bagaimana. Demikian. Assalamualaikum. Udah.